Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Di dalam video kali ini kita akan membahas untuk trading plan nih dan rekomendasi saham 13 April 2026. Nah, oke, langsung aja deh kita mulai nih untuk saham Medco nih, temen ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan nih di weekly time frame saham Medco ini jelas sekali temen ya, dia ini bergerak di dalam trend bullish nih ya. Nah, jadi kalau kita mau entry kita harus compare dulu nih ke time frame daily. Nah, jadi kalau kalian ada rencana mau masuk nih, saran saya nih kayak kakak bisa tunggu dulu nih harganya ini naik melampaui area MA-nya ya. Nanti kalau harga sudah naik nih melampaui area MA-nya ya, kalian bisa tunggu dia koreksi. Nah, nanti kalau kalian mau tahu ketika dia koreksi sampai mana, ukur menggunakan Fibonacci ya. Jadi saya kasih clue aja deh teman-teman supaya kalian bisa praktek juga nih teman ya. Nah, jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk, bagaimana solusinya? Wajib Kak gunakan stop loss yang ketat teman ya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut lagi deh untuk saham Kija nih teman ya. Nah, untuk saham Kija nih coba nih ya. Oke, nah jadi untuk saham Kija ini kalau kita perhatikan nih kayak sebentar deh. Nah, ya. Di daily time frame-nya nih ya, kita sekarang lihatnya di daily time frame. Nah, di sini nih ada yang namanya base nih ya. Base ini kita sebut juga sebagai area pertukaran supply dan demand. Nah, jadi kalau kalian tanya nih cara masuknya bagaimana, kalian bisa tunggu dia retest dulu nih ya. Jadi kalau ada base-base seperti ini, masalah trend kita lupakan dulu deh ya. Kita jangan peduli dulu deh ya. Masalah itu bullish atau bearish lupakan dulu kalau sudah ada base seperti ini. Karena apa? Karena ini adalah pertukaran supply dan demand. Nah, jadi bagaimana? Kalau kalian mau masuk, kalian bisa tunggu dia retest dulu nih Kak ya. Karena kalau kalian main hajar-hajar di sini aja, ada potensi yang namanya false break loh temen ya. False break itu apa? Ya dia memang jebol nih kelihatannya nih. Nah, tapi nanti candle selanjutnya bisa langsung dihajar lagi ke bawah. Nah, itu bahaya. Jadi lebih baik tunggu dia retest temen ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham INRG nih temen ya. Nah, jadi untuk saham INRG ini kalau kita perhatikan nih Kak di weekly time frame-nya, kalian perhatikan deh baik-baik ya. Ada pattern yang namanya rising wedge. Nah, rising wedge ini memberikan dampak penurunan. Turunnya sampai mana? Sampai ke area tersebut temennya. Nah, tapi pertanyaannya apakah pattern tersebut sudah valid? Nah, itu kan belum temennya. Jadi pattern tersebut valid apabila garis kuning ini dijebol nih. Nah, garis kuningnya belum dijebol, jadi belum valid. Bisa jadi ini dia naik dulu temennya, lalu dihantam ke bawah. Nah ya, jadi pada intinya dia ini ada pattern rising wedge dan dia akan memberikan dampak penurunan. Nah, tapi pattern tersebut belum valid. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi nih ke saham MEDA nih temen ya. Oke, nah ini kalian perhatikan baik-baik nih. Kalau kita perhatikan di weekly time frame temen ya, saham tersebut juga bergerak di dalam trend bullish nih ya. MDIA temen ya, bergerak di dalam trend bullish. Nah, jadi sekarang kita compare nih ke time frame daily untuk kita mau masuk ya. Bagaimana kalau kita mau masuk? Kita harus tunggu dia transisi temen ya. Kita tunggu dia jebol garis kuningnya dulu. Nah, nanti kalian bisa tunggu koreksi. Nah, nanti kalau kalian mau tahu koreksinya sampai mana, kalian bisa ukur menggunakan Fibonacci. Nah ya, jadi saya kasih clue deh supaya kalian bisa praktek juga nih temen ya. Jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk, bagaimana? Wajib sekiranya gunakan stop loss. Karena apa? Karena ini yang bahaya temen ya. Kalau main klik-klik di sini aja dia jebol ke bawah. Nah, artinya temen ya, dia ini sudah mulai masuk ke dalam awal permulaan daripada trend bearish. Meskipun kita sudah tahu nih di weekly time frame-nya bullish, nah tapi kalau dia jebol nih garisnya temen ya, nah itu artinya dia sudah mulai masuk ke dalam awal permulaan daripada trend bearish. Nah, itu yang bahaya ya. Jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk, wajib gunakan stop loss yang ketat. Oke, kita lanjut lagi nih untuk saham Bumi nih teman ya. Nah, untuk saham Bumi juga kalau kita perhatikan di weekly time frame-nya deh ya. Kalau kita perhatikan di weekly time frame, dia ini bergerak bullish teman ya, secara garis besarnya. Nah, sekarang di daily time frame nih untuk entry ya. Untuk entry-nya nih bagaimana? Nah, kalian perhatikan dia ini sudah dijebol nih garis kuningnya, artinya dia ini sudah mulai transisi dari trend bearish menuju trend bullish. Nah, tapi apakah kita bisa langsung entry di sini? Jangan teman ya. Jadi saran saya bisa tunggu dulu nih harganya ini naik melampaui area MA-nya. Ingat sekali lagi teman ya, kalau harganya berjalan di atas MA artinya bullish. Nah, kita harus tunggu dulu trennya ini bergerak di dalam trend bullish. Kalau seperti ini baru transisi, baru tanda-tanda nih teman ya, dia ingin melakukan transisi dari trend bearish menuju trend bullish, baru tanda-tanda. Nah, nanti kalau pastinya kita bisa tunggu dulu harganya naik melampaui area MA-nya. Nanti kalian bisa tunggu dia koreksi. Ingat sekali lagi, kalau harga sedang naik tinggi, jangan pernah sekali lu masuk di ujung-ujung harga. Itu bahaya banget teman ya. Nah, nanti kalau kalian mau tahu nih koreksinya sampai mana, ukur menggunakan Fibonacci. Nah, jadi semua cara sebenarnya udah saya share tuh teman ya. Nah, ini saya mau ngetes kalian nih, kalian benar-benar belajar apa cuma masuk ke grup cuma ngarepin trading plan doang? Wah, sayang temennya, itu ilmunya benar-benar udah saya share tuh Kak ya. Nggak ada yang saya tutup-tutupin, nggak ada yang saya umpet-umpetin. Tinggal kalinya aja nih ya, mau serius belajar apa enggak. Kalau kalian mau serius belajar, kalian tonton praktek. Namanya juga orang belajar ya begitu. Tapi bukan berarti nonton sekali dua kali langsung bisa. Nah, maka dari itu aksesnya saya kasih permanen. Supaya apa? Supaya kalian bisa puter-puter terus ya, ulang-ulang terus. Bisa kalian baru bisa tuh ya. Karena saya tahu namanya orang belajar nonton sekali dua kali tiga kali nggak mungkin paham. Maka dari itu saya kasih aksesnya permanen supaya kalian bisa ulang-ulang terus ya. Oke, kita lanjut lagi nih untuk saham FCMA nih teman ya. Nah, kalian perhatikan baik-baik nih di weekly time frame ya. Coba deh ya kita cek dulu. Nah,
Di weekly time frame-nya untuk saham SCMA juga dia ini bergerak di dalam trend bullish. Ini jelas sekali secara garis besarnya. Nah, sekarang kita kalau mau entry di mana? Di daily time frame. Nah, jadi kalau kita mau entry ini bagaimana nih? Kalian perhatikan baik-baik. Ini sebenarnya temennya dia ini membuat konsolidasi loh nih sebenarnya nih ya. Nah, sedang membuat konsolidasi nih sebenarnya ya. Jadi bagaimana kalau kita mau entry? Lebih baik nih Kak, tunggu dia jebol dulu nih ya garis merahnya. Nanti dia retest kalian bisa masuk. Ingat sekali lagi, kalau lu main entry aja ketika dia jebol nih garis merahnya jebret ya. Candle-nya jebol langsung lu main hajar aja. Ingat ada potensi yang namanya false break ya. False break itu apa? Dia jebol satu candle, besok candle selanjutnya bisa langsung dihantam lagi ke bawah. Nah, itulah yang disebut sebagai false break, penembusan palsu. Nah, ini contohnya seperti ini aja nih, kalian lihat nih temen ya. Dia udah sempat jebol nih, kalian perhatikan ya. Dia udah sempat jebol nih ya. Nih, candle hijaunya nih kalian perhatikan nih. Dia udah sempat jebol. Nah, tapi nih bisa nih ya candle selanjutnya bisa langsung dihajar lagi ke bawah. Nah, itulah yang disebut sebagai false break. Nah, ini tapi ini membuat base dulu nih ya. Dia membuat base dulu baru dihantam lagi ke bawah. Nah, tapi biasanya ya kalau candlenya temennya, kalau candlenya baru close satu nih di bawah garis merah ini, belum tentu dia breakout temennya. Bisa terjadi yang namanya false break ya, penembusan palsu. Candle selanjutnya bisa langsung dihantam lagi seperti itu. Nah, ini contoh nih seperti ini nih ya. Dia jebol ke bawah nih teman-teman ya. Contoh kalau di forex apa nih, langsung sell padahal ada potensi yang namanya false break ya. Candle selanjutnya bisa langsung masuk lagi. Nah, seperti ini contohnya nih ya. Nah, ya kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi lebih baik bagaimana tunggu dia retest. Ini cara yang paling aman ya. Oke, kita lanjut lagi nih kayak untuk saham Soci nih teman ya. Kita lanjut lagi untuk saham Soci. Nah, Soci juga nih kalau kita perhatikan ya di daily time frame-nya ya, dia ini membentuk yang namanya konsolidasi atau sideways. Nah, jadi bagaimana? Ya kalian bisa tunggu pattern seperti ini ya. Kalau kalian mau cara yang paling aman ya, tunggu pattern seperti ini. Nah, tapi kalau kalian rasa ini terlalu lama nih Bang, saya kalau nunggu pattern seperti ini boleh nggak saya masuk di tengah? Boleh saja, dengan catatan wajib gunakan stop loss yang ketat. Yang saya takutkan apa? Kalian main entry di sini aja, harganya turun, dia jebol supportnya, kalian bisa diseret terus makin bawah ya. Karena ingat sekali lagi, sideways ini adalah fase penentu ya. Jadi kalau kalian mau cari aman, tunggu pattern seperti ini terbentuk. Nah, tapi kalau kalian penasaran mau masuk di tengah-tengah, boleh nggak? Boleh saja, dengan catatan wajib gunakan stop loss yang ketat ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham PTRO nih teman-teman ya. Sebentar deh ya, kita ngopi dulu nih. Wah, ini seret juga nih temannya, pagi-pagi nih baru bangun tidur nih langsung buat planning nih buat kalian nih teman ya. Sebentar nih kita ngopi dulu deh ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke. Nah, jadi kalau kita perhatikan nih di weekly time frame-nya untuk PTRO ini sudah patah nih ya, trend line-nya sudah patah, artinya trend bullish-nya udah nggak valid ya. Dan sekarang dia sudah mulai bergerak di dalam awal permulaan daripada trend bearish. Nah, jadi kalian perhatikan nih, kalaupun dia naik nih, kayak kenaikannya cuma sebatas kenaikan sementara. Nah, ini adalah batasnya nih. Nah, batas ini tahu dari mana? Kita ukur nih Kak menggunakan Fibonacci tuh ya. Semua cara sebenarnya udah ada. Kita tandain di rasio 382 sampai 0,5 ya, 0,5 atau 50%-nya. Nah, seperti dapatlah area-area tersebut. Nah, jadi kalian perhatikan nih, kalau kita zoom lebih detail lagi nih, ternyata ketika dia masuk dalam area tersebut langsung terjadi ekor nih. Ekor ini apa? Artinya dia terjadi yang namanya penolakan, terjadi reject teman ya. Nah, nanti nih kalau nanti candle selanjutnya ditutup oleh candle berwarna merah, nah ini akan fix nih, dia bakal turun dulu nih teman ya. Karena apa? Karena ingat sekali lagi, dia ini sudah mulai masuk ke dalam awal permulaan daripada trend bearish. Nah, jadi ingat sekali lagi, kalau kalian ada rencana mau masuk, jangan pernah sekali-sekali lu masuk di ujung-ujung harga ya. Takutnya lu baru ngeklik langsung diseret ke bawah. Kalau lu udah masuk di bobo harga nih, nah sekarang besok nih, nanti ketika bursa buka nih, jadi besok ya, sekarang nih ketika bursa buka ya, siap-siap deh lu TP dulu ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi nih untuk saham FOR nih teman ya. Nah, untuk saham FOR juga sama aja sih teman, seperti planning kita di live kemarin nih teman ya. Jadi kalau saya mau masuk ya, saya harus tunggu dia koreksi dulu. Saya tidak pernah mau masuk di ujung-ujung harganya ya. Karena apa? Karena kalau saya masuk di ujung-ujung harganya, besar kemungkinan saya bisa diseret ke bawah. Iya, kalau dia naik. Tapi kalau dia diseret ke bawah, nah itu yang saya pikirkan teman ya. Jadi kalau trading jangan pikir yang enak-enaknya aja. Lu entry di sini, harga naik ya, profit gue gede, iya kalau naik. Tapi kalau dia jebol ke bawah, nah itu yang lu pikirkan ya. Nah, jadi kalau saya nih kalau mau masuk di saham FOR, apabila temen ya harga turun, baru saya mau ambil nih di sini ya. Nah, tapi kalau harga yang nggak turun ya nggak apa-apa, berarti bukan rezeki saya. Kalau saya nunggu turun, harga lanjut naik ya nggak apa-apa, berarti tandanya itu bukan rezeki saya. Saya cari lagi saham-saham yang lain ya, saham banyak kok temennya, bukan cuma saham FOR doang teman-temannya. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Saya tidak pernah mau masuk di ujung-ujung harga. Saya lebih baik tunggu dia koreksi. Kalau saya tunggu koreksi ya, dia lanjut naik ya nggak apa-apa, berarti bukan rezeki saya temennya. Nah, tapi saran saya kalau kalian sudah masuk nih di ujung-ujung harga nih ya, pakai stop lossnya saran saya temennya, kan lumayan juga nih kalau kalian diseret turun nih sebentar nih temen ya.
lumayan juga nih ya. Tuh ya, lumayan juga teman ya kalau kalian diseret turun nih. Bisa 20%-an ya. Oke, kita lanjut lagi deh untuk saham IFSH nih ya. IFSH nih ya. Oke, wah ini capek juga nih teman ya. Bikin trading plan nih pagi-pagi nih baru bangun tidur nih ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau kita perhatikan di weekly time frame, nah ini jelas sekali dia ini bergerak di dalam tren bullish IFSH ini, teman ya. Nah, tapi kalau kita sudah tahu nih dia bergerak bullish, bukan berarti lu bisa main hajar-hajar aja. Nah, apalagi harga lagi naik seperti ini, langsung lu main hajar-hajar aja ke bawah. Nah, ini bahaya. Ya, jadi bagaimana caranya? Tunggu dia koreksi ya. Kalau lu mau tahu ketika dia koreksi sampai mana, ukur pakai Fibonacci nih ya. Nanti bisa kalian tandain di rasio 0,5 dan 61,8%-nya. Nah, nanti kalau kalian mau tahu nih, temen ya, caranya bagaimana, semua caranya udah saya share Kak di dalam video kelas digitalnya, coba deh Kakak tonton ya. Nah, nanti kalau harga sudah masuk dalam area tersebut, ingat ada dua konfirmasi yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, stokastiknya harus berada di bawah. Yang kedua, reaksi harganya harus mendukung. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Untuk menentukan targetnya bagaimana? Bisa menggunakan resisten terdekatnya atau bisa kalian ukur menggunakan Fibonacci. Jangan tanya lagi caranya bagaimana, semua cara udah saya share. Ternyata tinggal kalian aja tuh. Kalau kalian benar-benar serius belajar, seharusnya kalian tahu, paham ya dengan apa yang saya omongin nih. Kalau kalian cuma ngarepin masuk grup doang, nggak mungkin paham ya. Jadi sebaiknya belajar dulu deh teman-temannya, karena kelas ini juga ya intinya apa, bukan cuma ngarepin trading plan sinyal. Waduh, sampai kapan kalian kalau trading cuma ngarepin sinyal doang? Masa trading duit kalian sendiri nungguin orang bikin sinyal dulu? Waduh, jangan deh teman-teman, belajar dulu deh ya. Caranya saya udah kasih tahu, belajar dulu. Kalau mau tanya tinggal tanya, tenang aja, saya nggak pelit ilmu kok teman-teman ya. Kalau kalian ada nyangkut, nah baru kalian request teman-teman ya. Kira-kira seperti itu, nanti saya bantu nih kalau kalian nyangkut ya. Jadi kalian tonton dulu ya teman-teman. Kalau kalian nggak ngerti nih maksudnya apa ya, memang ya kelas digital ini bukan cuma ngarepin trading plan sinyal dan sebagainya, enggak ya teman-teman ya. Buat kalian menjadi seorang trader mandiri nih ya, caranya saya udah kasih tahu, tinggal kalian tonton aja. Kalau ada pertanyaan tinggal tanya aja, kalau ada nyangkut baru teman-teman kalian komen nih di YouTube ini, saya cek. Nah gitu, seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi nih untuk saham yang terakhir nih temen ya, saham Mina nih. Nah, untuk saham Mina juga kalau kita perhatikan nih Kak di weekly time frame-nya temen ya, dia ini sedang retest nih ke dalam area dimension zone-nya ya. Nah, ketika kita sudah tahu nih, oke dia sedang retest nih ya, berarti besar nih kemungkinan temen dia akan terjadi yang namanya rebound ya atau kenaikan. Nah, tapi kalau kita mau entry, kita harus compare dulu nih ke time frame daily. Nah, apakah kita bisa langsung hajar di sini aja? Nggak bisa. Ternyata kalau lu main hajar-hajar di sini aja, lu bisa langsung dihajar lagi ke bawah. Itulah yang disebut sebagai false break. Nah, jadi bagaimana kalau kalian entry? Tunggu harganya ini naik ya, melampaui area MA-nya. Nah, nanti ketika dia naik, ingat sekali lagi jangan pernah masuk di ujung-ujung harga. Tunggu dia koreksi. Kalau kalian mau tahu dia koreksi sampai mana, ukur pakai Fibonacci. Jangan tanya bagaimana caranya, tonton videonya, teman ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu dulu deh, teman-teman untuk trading plan hari ini. Teman-teman semoga kalian paham nih. Kalau kalian belum paham, tonton dulu deh, teman-teman ya. Jangan cuma ngarepin sinyal trading plan. Waduh, teman-teman mau sampai kapan kalian, teman-teman ya? Duit-duit kalian sendiri masa trading nungguin orang bikin sinyal dulu ya. Lebih baik belajar dulu, kalau udah punya ilmunya enak temen ya. Nggak apa-apa belajar dulu, sabar temen ya. Jangan keburu-buru pengen trading, pengen duit banyak. Waduh, jangan begitu deh temen ya. Kalau kalian punya pikiran seperti itu, yang ada bukannya untung malah buntung temen ya. Semuanya di dunia ini butuh proses ya, nggak ada yang instan temen-temennya. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Oke deh temen ya, untuk trading plan hari ini cukup sampai di sini dulu deh ya. Saya mau lanjut ngopi dulu nih ya. Nanti jam 7 kita lanjut live temen ya. Oke, saya Rido Syihab pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.